Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Andriani dengan NPM 2108260052. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya pada blog Growth and Development dan juga saya mengambil materi tentang gizi buruk pada anak. Baiklah, sebenarnya di sini saya akan menjelaskan tentang gizi buruk. Nah, dari definisi itu, gizi buruk ini adalah suatu keadaan di mana tubuh pada anak itu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Malnutrisi dapat juga disebut juga dengan keadaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk mempertahankan suatu kesehatan. Kekurangan gizi dalam tubuh juga berakibatkan terjadinya malabsorpsi makanan atau kegagalan metabolik. Nah, gizi buruk juga didefinisikan sebagai terdapatnya edem pada kedua kaki ataupun muka seperti wasting, yaitu PB per TB-nya itu bawah 70% atau di bawah dari -3. Nah, atau ada gejala klinis gizi buruk, gejala klinis gizi buruk dan juga, nah gizi buruk itu terdapat 3 tipe. Nah, yang pertama tuh ada marasmus, lalu ada kwashiorkor, dan juga ada kwashiorkor marasmus atau campuran. Nah, ketiga ini memiliki kondisi patologis, yaitu umumnya terjadi pada anak-anak dan di negara berkembang yang berada di dalam rentang usia tidak lagi menyusui. Nah, yang pertama tuh ada tipe yang marasmus. Nah, di mana tipe marasmus ini adalah tipe marasmus ini adalah kasus marasmus atau malnutrisi yang berat karena ada kurangnya karbohidrat disertai dengan tangan dan kaki bengkak, perutnya buncit, serta rambut rontok dan patah dan juga ada gangguan kulit. Nah, pada umumnya penderita tampak lemah, sering digendong. Nah, adapun anaknya tampak sering rewel dan juga banyak menangis meskipun setelah makan karena masih sering rewel, karena masih terasa lapar juga gitu. Nah, adapun gejala dari marasmus ini, yang pertama, anak itu tampak sangat kurus karena hilangnya sebagian besar lemaknya dan juga otot-ototnya tadi. Nah, tinggal tulang yang terbungkus dengan kulit. Lalu wajahnya seperti orang tua atau disebut juga dengan old man face, lalu ada iga ngambang dan perutnya itu cekung, lalu selanjutnya itu ada otot paha mengendor atau baggy pants, dan juga rewel dan cengeng. Setelah mendapatkan makanan, anak-anak tersebut masih terasa lapar. Lalu yang kedua adalah tipe kwashiorkor. Nah, tipe kwashiorkor ini, adapun ciri-cirinya itu yang menyertainya itu diantaranya adalah yang pertama, adanya perubahan mental pada stadium lanjut ataupun anak yang terlihat sangat pasif. Lalu yang kedua, penderita tampak lemah juga ingin selalu berbaring. Lalu ada anemia, lalu ada diare dengan feses cair yang banyak mengganggu asam laktat. Lalu ada kelainan pada kulit, yaitu kulit yang khas dimulai dengan titik merah menyerupai peteki, lalu dan juga lambat juga menghitam. Nah, setelah mengelupas terlihatlah kemerahan pada kulit tadi dengan batas yang menghitam. Nah, lalu pada tipe kwashiorkor ini, anak yang gemuk atau sugar baby, biasanya dietnya tuh mengandung cukup energi di samping tapi dia kekurangan protein. Nah, walaupun di bagian tubuh lainnya, terutama di bagian bokongnya, terlihat adanya atrofi. Nah, tampak sangat kurus dan juga edem pada kedua punggung kakinya sampai ke seluruh tubuh. Nah, kemudian adapun ciri-ciri dari anak yang mengalami gizi buruk yang kwashiorkor itu adalah perubahan status mental seperti cengeng, rewel, juga kadang apatis. Selanjutnya yang kedua tuh ada rambut tipis atau kemerahan. Kemudian seperti rambut jagung dan mudah dicabut, nah kemudian gampang rontok juga. Nah, penyakit kwashiorkor ini lanjut dapat terlihat rambutnya itu pada kepala yang kusam gitu. Lalu wajah itu membulat atau sembab, disebut juga dengan moon face. Nah, itu ada pandangan mata yang sayu, lalu ada pembesaran pada heparnya atau hati yang membesar dengan mudah dapat diraba dan juga terasa kenyal. Pada rebahan permukaan yang licin dan juga pinggir yang tajam. Lalu ada kelainan kulit seperti dapat bercak merah mudah yang meluas dan juga berubah menjadi coklat kehitaman dan juga terkelupas. Nah, kemudian untuk tipe marasmus kwashiorkor atau campuran, dia itu adalah suatu
Bukan gejala yang menyertainya, yaitu contohnya itu yang pertama ada berat badan penderita hanya berkisar di angka 60% dan, dari berat normal. Nah, gejala khasnya itu yaitu tampak jelas seperti edem, kelainan rambut, kelainan pada kulit, dan juga sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah tubuh mengandung lebih banyak cairan. Nah, karena berkurangnya lemak dan juga, otot tadi. Lalu ada kalium dalam tubuh menurun drastis sehingga menyebabkan gangguan metabolik seperti gangguan pada ginjal dan juga pankreasnya. Lalu, mineral lain dalam tubuh pun mengalami gangguan seperti pada meningkatnya kadar, natrium dan juga fosfor inorganik serta menurunnya kadar, magnesium. Lalu ada gejala klinisnya itu yaitu tidak khas atau tidak lain itu adalah, kombinasi dari gejala-gejala yang masing-masing pada marasmus dan juga kwashiorkor atau disebut juga dengan, tipe yang gabungan gitu. Nah, lalu ada faktor penyebabnya itu ada 3, ada menurut UNICEF, menurut, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan juga ada faktor lainnya. Nah, yang pertama itu ada menurut UNICEF. Nah, pada gizi buruk yang pertama, kurangnya asupan gizi dari makanan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah makanan yang dikonsumsi atau makanan yang tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan karena alasan sosial. Dan juga ekonomi, yaitu kemiskinan. Nah, akibatnya terjadilah penyakit yang mengakibatkan, gizi buruk infeksi pada anak ini tadi. Lalu yang kedua tuh ada menurut Ikatan Dokter, Anak Indonesia. Nah, yang pertama, ada 3 faktor, yaitu yang pertama adanya keluarga yang ekonominya kurang atau kemiskinan, lalu ada ketidaktahuan orang tua atas pemberian gizi pada anak dengan baik, lalu ada faktor penyakit lain atau penyakit bawaan pada anaknya seperti jantung, TBC, HIV/AIDS, lalu ada saluran pernapasan dan juga diare. Lalu ada faktor lain yang menyebabkan gizi buruk, yaitu yang pertama ada faktor ketersediaan, pangan yang bergizi dan juga terjangkau oleh masyarakat. Lalu yang kedua adanya perilaku, dan budaya dalam pengelolaan, pangan dan juga pengasuhan pada anak-anak. Lalu yang ketiga itu ada pengelolaan yang buruk dan juga peralatan kesehatan yang tidak memadai. Nah, adapun patogenesis dari gizi buruk ini, adalah makanan yang tidak adekuat akan menyebabkan mobilisasi, berbagai cadangan makanan untuk menghasilkan kalori demi menyelamatkan hidupnya. Nah, dimulai dengan pembakaran cadangan karbohidrat, kemudian cadangan lemak serta protein dengan melalui proses katabolik. Nah, kalau terjadinya stres katabolik atau infeksi, maka kebutuhan itu protein akan meningkat, sehingga dapat menyebabkan defisiensi protein yang relatif. Nah, kondisi ini tuh terjadi pada saat status gizi itu masih di atas, -3, dan juga maka terjadilah, kwashiorkor atau malnutrisi akut atau decompensated, malnutrition. Nah, pada kondisi ini penting peranan dari radikal bebas dan juga antioksidannya. Nah, bila stres katabolik, ini terjadi pada saat, status di bawah -3, maka akan terjadilah marasmus kwashiorkor. Nah, kalau kondisi kekurangan itu dapat, teradaptasi sampai di bawah -3, maka terjadilah yang tadi marasmus. Lalu dengan demikian keadaan KIP dapat terjadi, gangguan pertumbuhan atrofi, pertumbuhan atrofi otot, penurunan kadar albumin serum, penurunan hemoglobin, kemudian penurunan sistem kekebalan tubuh, dan juga penurunan pada sintesis dari enzimnya. Nah, kurangnya protein dalam diet akan menimbulkan kekurangan berbagai asam amino esensial yang dibutuhkan untuk sintesis, dari albumin. Nah, sehingga terjadilah albuminemia dan juga edem. Nah, anak dengan marasmus kwashiorkor juga, sering menderita infeksi multiple seperti tuberkulosis dan juga gastroenteritis. Kemudian penghancuran jaringan akan semakin lanjut untuk memenuhi kebutuhan energi. Kemudian kemungkinan sintesis glukosa dan juga metabolit esensial lainnya seperti asam amino. Nah, kurangnya kalori dalam diet akan meningkatkan kadar kortisol juga penurunan kadar insulinnya. Nah, dan juga hal ini tuh akan menyebabkan atrofi ototnya itu menghilang, lemak di bawah kulitnya juga. Pada awalnya karena ini merupakan proses fisiologis untuk kelangsungan hidupnya,
Untuk kelangsungan hidup, jaringan tubuh memerlukan energi yang dapat dipenuhi oleh makanan yang diberikan. Jika hal ini tidak dapat terpenuhi, maka harus dapat dari tubuh sendiri sehingga, cadangan protein digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan energi. Tubuh akan mengandung lebih banyak lagi cairan sebagai akibat dari menghilangnya lemak dan juga otot, sehingga tampak, seperti Eden. Nah, adapun kesimpulan dapat diambil itu adalah keadaan di mana gizi buruk ini adalah tubuh yang tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga malnutrisi dapat juga disebut juga dengan keadaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan di antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesehatan. Kekurangan gizi dalam tubuh juga berakibatkan terjadinya malabsorpsi makanan ataupun kegagalan metabolik. Gizi buruk itu ada 3, ada yang tipe marasmus, kwashiorkor, dan juga marasmus kwashiorkor atau gabungan. Nah, juga ini tuh terjadi pada negara yang berkembang. Nah, mungkin itu saja dari saya. Nah, berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.